Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang MCCNA. Pada video kali ini saya akan membahas tentang router OS dan router board. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Raden Maulida Anggraini dari kelas 11 PJKT 2 nomor absen 33 yang bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Baleendah. Pada video sebelumnya saya membahas tentang bab pendahuluan. Kemudian pada video kali ini saya membahas tentang operasi router OS dan router board. Terdapat beberapa subbab, diantaranya router OS dan router board. Kedua ada router OS fitur, yang ketiga ada router board main, yang keempat ada router board fitur, yang kelima ada arsitektur router board. Router OS ini lebih mengarah pada operasi sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik. Router board dapat diinstal di PC atau sebagai virtual machine. Standarnya yaitu operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Jenis produk mikrotik router OS diantaranya ada Aneto Mikrotik X86 bit, yang kedua ada Dinara Mikrotik X86 bit, yang ketiga ada Opma Mikrotik X86 bit, dan lainnya. Kemudian ada router board. Router board ini lebih mengarah pada hardware atau fisik, dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Kemudian ada router OS fitur. Yang pertama ada support wireless network. Wireless network ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang indoor dan outdoor. Untuk perangkat indoor ada cab wireless, dan untuk perangkat outdoor dibedakan menjadi point to point dan point to multi point. Untuk perangkat point to point yaitu ada SXDST Mikrotik dan LHGAC Mikrotik. Dan untuk point to multi point ada Minbox Mikrotik dan Omnitic Mikrotik. Kemudian routingnya ini bisa dynamic maupun static. Kemudian firewall dan firewall ini untuk proteksi keamanan mikrotik, dan NAT ini berfungsi untuk IP privat bisa mengakses IP publik atau menerjemahkan IP privat menjadi IP publik atau sebaliknya. Yang keempat ada QoS atau bandwidth management. Di sini kita bisa mengatur bandwidth. Selanjutnya ada point to point tunneling. Contohnya ada PPTP, PPPoE, ESTP, OpenVPN, user management, DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan lainnya. Selanjutnya ada tools, bandwidth test, torch, mapping, MRTP, dan lain-lain. Kemudian router board main. Kategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, simbol NAT. RB ini menyatakan router board. Kemudian angka 7 ini menandakan seri atau kelas router. Angka 5 menandakan jumlah slot mini PCI atau wireless. Angka 1 menandakan jumlah port Ethernet. Yang kedua
dikategorikan berdasarkan kata, di antaranya ada omniscient, growth, XXT, LHG, dan lainnya. Yang ketiga, dikategorikan berdasarkan exceptional naming. Yang ke-1, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya RB 600, 800, 1000, dan lainnya. Kemudian router board tipe. Seperti yang kita ketahui, RB ini menyatakan router board, 9 ini menyatakan series, kemudian 5 ini menyatakan Ethernet, 2 menyatakan wirelessnya, UI menyatakan fitur board. Yang ini menyatakan fitur wireless, si ini menyatakan jenis casing. Kode lain yang ada pada router board diantaranya U support port USB, A memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, H more powerful CPU, G support port gigabit, S support port SFP, 5 support frekuensi 5 GHz, 2 support frekuensi 2,4 GHz, 522 band 5 GHz dan 2,4 GHz, isi tower atau vertical bus. Untuk melihat produk Mikrotik lebih lengkap, bisa mengunjungi link deskripsi. Kemudian ada arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis kinerja prosesor, jenis dan kinerja prosesor, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Melihat arsitektur Mikrotik lebih lengkap bisa mengunjungi link berikut ini. Ini merupakan arsitektur dari router board. Nah, di sini kita bisa search jenis produk Mikrotik router OS. Pertama, yang ternyata ada Magneto Mikrotik. Kemudian ada Inara Mikrotik. Kemudian ada Opma. Kemudian kita juga bisa shot gambar dari perangkat wireless indoor dan outdoornya. Untuk indoor ada contoh perangkatnya yaitu card wireless Mikrotik, dan untuk outdoor point to pointnya ada DSP dan LHPS Mikrotik. Kemudian untuk point to multipointnya ada Bow Mikrotik dan Omniscient Mikrotik. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.